kini, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah merawat lebih dari 30.000 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dan tahukah Anda, pasien sebanyak itu juga adalah merupakan data yang sangat penting dalam rangka kita mencari solusi untuk penyembuhan penyakit COVID-19. Dengan jumlah pasien atau data yang sedemikian besar, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menyimpan potensi sebagai pusat riset COVID-19 terbesar di dunia. Karena itulah kemudian pengelola Wisma Atlet membentuk unit riset tersendiri. Unit riset Wisma Atlet ini kemudian melakukan penelitian yang berhubungan dengan manajerial serta riset yang berhubungan dengan manusia atau biasa disebut clinical trial. Misalnya, penelitian penggunaan terapi tambahan pada pasien COVID-19 yang mereka rawat. Selain itu, unit riset Wisma Atlet juga menjalin kerjasama dengan institusi dan individu yang ingin melakukan penelitian di rumah sakit darurat tersebut. Hingga kini, ada 61 penelitian yang sedang berjalan bekerja sama dengan berbagai institusi. Meski demikian, tetap saja tantangan terberat adalah pengumpulan data. Selain jumlahnya yang ribuan, keberadaan para pasien di zona merah perawatan juga memerlukan perlakuan khusus. Sementara untuk pengolahan data, unit riset ini diawaki 9 personel dan 3 orang analis data. Metodologinya, kita mengambil data dari pasien. Kemudian pasti data dari hasil-hasil laboratorium ataupun radiologi yang kita gunakan. Sebagian besar kita sudah menggunakan cara mengumpulkannya pastinya dengan e-medical record ya. Jadi kalau data manual tertulis di paper kan sulit karena itu kan red zone. Kita mengumpulkan di sini ngolahnya pasti diolah di green zone. Jadi yang paling efektif dan paling safety ya kita pakainya e-medical record pastinya. Data-data dari Wisma Atlet ini bisa diakses secara terbuka bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian mengenai COVID-19. Syaratnya tentu harus ada proposal pengajuan penelitian. Proposal kemudian diteliti oleh Komisi Etik Wisma Atlet. Jika disetujui, maka penelitian bisa dilanjutkan. Pihak Wisma Atlet sendiri mendorong berbagai institusi untuk melakukan penelitian di tempat mereka. Karena COVID ini di Indonesia juga baru atau di dunia juga hal yang baru, maka ini sangat penting untuk dieksplorasi. Apakah ini suatu yang berkaitan dengan terapi, yang berkaitan dengan manajemen, dalam artian manajemen untuk penyiapan bagaimana penunjang umumnya dan seterusnya untuk mensupport pelayanan kedokterannya atau keperawatannya, ataukah juga penelitian atau data penelitian yang ke arah suatu keperawatan, kedokteran gitu ya. Hingga kini riset atau penelitian mengenai COVID-19 masih terus dilakukan di seluruh dunia. Riset yang saling bersinergi diharapkan bisa menemukan solusi bagi penanganan terhadap penyakit COVID-19. Iwan Hermawan, Windrianti Hawadis, Jakarta.